Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 10 Mei 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Pelabuhan Merak yang berlokasi di Cilegon, Banten tidak hanya menjadi lokasi penumpang yang hendak masuk ataupun keluar kapal. Bagi sebagian orang, Pelabuhan Merak justru menjadi sumber mata pencaharian mereka, mulai dari menjadi pedagang asongan, pedagang kopi keliling, hingga porter. Selengkapnya terkait liputan ini akan disampaikan oleh rekan Gilbert Semsandro, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya, dia. Untuk di Pelabuhan Merak, puncak arus mudik telah berlalu pada Sabtu dan Minggu kemarin. Namun di Pelabuhan Merak tidak hanya kita bisa mendapatkan kisah tentang perjalanan atau aktivitas masyarakat yang ingin melakukan aktivitas mudik di Hari Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Namun terdapat satu pemandangan unik yang kerap kali kita temukan ketika kita berada di dermaga atau akan naik ke dermaga ke kapal di salah satu dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, yaitu adalah para pemburu koin. Pemburu koin adalah aktivitas kelompok anak-anak hingga remaja yang berenang di pinggir kapal yang sedang bersandar di dermaga di Pelabuhan Merak untuk memburu berkah di air laut yang cukup dalam. Dengan bertelanjang dada serta memakai celana pendek, para pemburu koin menyelam untuk mengambil uang baik dalam bentuk pecahan logam ataupun pecahan uang kertas. Bahkan tidak jarang para pemburu koin itu melompat dari sisi tertinggi kapal untuk mendapatkan nominal uang, jumlah uang yang lebih besar. Salah satunya saya sudah mewawancari Tono, berusia 22 tahun yang telah menjadi anak pemburu koin atau anak koin di Pelabuhan Merak selama 13 tahun. Tono mengaku telah menjadi pemburu koin atau anak koin di Pelabuhan Merak sejak duduk di bangku sekolah dasar. Alasannya tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan penghasilan atau mencari penghasilan dari para penumpang yang melakukan aktivitas penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Dalam satu hari, Tono mampu menghasilkan penghasilan 300 sampai 400 ribu rupiah di menjangan menjadi pemburu koin di Pelabuhan Merak. Namun ketika hal itu didapatkan Tono karena memang jumlah kapal dan juga penumpang yang berangkat ataupun menyeberang melalui Pelabuhan Merak ini saat hari libur atau momen hari libur itu cukup banyak, sehingga setiap dermaga selalu bergantian menyandarkan kapal dan memberangkatkan penumpang. Jadi Tono dan teman-temannya selalu berpindah dari dermaga satu ke dermaga lainnya untuk mengharapkan rezeki ataupun uang dari para penumpang yang baru saja naik ke dalam kapal. Dan untuk nominalnya, Tono mendapatkan nominal uang yang beragam mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp20.000 hingga Rp50.000 dan Rp100.000. Untuk nominal Rp1.000 sampai Rp10.000 ataupun Rp20.000, Tono hanya dengan berenang dan meminta uang dari para penumpang yang ada di atas kapal untuk melemparkannya. Dan untuk nominal besar seperti Rp50.000 ataupun Rp100.000, Tono dan juga temannya harus sedikit bekerja keras, yaitu dengan mencuri-curi ataupun menyelinap masuk ke dalam kapal untuk dapat naik ke bagian kapal yang paling atas atau tertinggi. Karena di bagian kapal yang paling atas ataupun paling tinggi di Pelabuhan Merak itu terdapat penumpang-penumpang yang turun dari kendaraannya dan melihat pemandangan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan dari atas kapal ini, Tono bisa mendapatkan Rp50.000 hingga Rp100.000 karena mengikuti permintaan para penumpang yang ingin melihat atraksi dari Tono. Karena menurut Tono, dia dan teman-temannya mampu menghasilkan atau menunjukkan atraksi berbagai macam yang loncat dari atas kapal itu, seperti putar ke depan ataupun tergantung apa yang diinginkan oleh para penumpang. Dan dari hasil itu, uang-uang yang didapat Tono dan teman-temannya dari menjadi pemburu koin itu nantinya disimpan terlebih dahulu, dikeringkan hingga dibawa ke rumah untuk dikeringkan, selanjutnya disetrika baru dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari momen-momen liburan ini, Tono bisa menghasilkan Rp300 sampai Rp400.000. Namun di hari-hari biasa, seperti tidak ada momen hari libur,
Penghasilan Tono juga cukup menjanjikan untuk hitungan per harinya, yaitu sebanyak 50.000 hingga 100.000 rupiah per hari. Begitu ya. Baik, Tribuners, rekan Gilbert juga sudah melakukan wawancara bersama salah satu pemburu koin di Pelabuhan Merak. Berikut liputan lengkapnya. Atau gimana itu triknya tuh? Ya naik aja ke pender rata-rata sini. Pas loncat? Hah? Pas loncatnya ke dalam laut, ke lautnya? Ya berenang lah. Udah yang bisa berenang dari kecil juga ya? Ya iyalah, kalau nggak bisa mah banget tuh meninggal lah. Ini sekali itu biasanya lompat biar apa tuh bang? Dapat ngambil duit dilempar apa minta ya pas mau loncatnya Ya dikasih? kalau ada yang ngasih loncat dari atas ya dimintain. Lempar bang, ngasih mau ke laut ini jarang-jarang ya kan. Ada ngasih goceng dari atas. Banyak yang video ini kan. Ntar di bawah baru dia orang bang pada lempar koin, ada yang uang kertas. Kertas gua kelempar, basah dong dapetnya ntar. Ntar kan disetrika bisa. Oh. Bang Tono mah ada lah di rumah bosokan. Udah siap sedia. Berarti sehari semua kapal di semua dermaga apa di sini doang nih bang? Ya di sini bisa, ada yang di 1, di 2, di 3. Kenal semua tapi kalau yang di dermaga lain memang anak-anak sini gitu ya? Politikus Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada hari ini. Andi Arief diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Maksud kami terkait dari hasil pemeriksaan Andi Arief hari ini akan dilaporkan oleh rekan reporter dari Tribun News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ilham Rian Pratama. Silakan dengan informasi Anda. Iya, sebagaimana disampaikan tadi, politikus di Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Ia hadir untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Abdul juga merupakan seorang kader Demokrat. Andi terlihat di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 2 siang, mengenakan kemeja kotak-kotak. Andi tidak menyampaikan sepatah kata pun terkait pemanggilan keduanya pada hari ini. Hingga pukul 4 sore ini, Andi Arief masih menjalani pemeriksaan. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat diwawancarai belum bisa mengungkapkan materi hasil pemeriksaan terhadap Andi Arief. Sejauh ini, Ali baru mengatakan masih perlu melengkapi berkas perkara Abdul Ghafur, salah satunya lewat keterangan Andi Arief. Demikian, Dea. Baik, berikut Tribuners keterangan dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri terkait kasus ini selengkapnya. Kami tampilkan. Saat kami yang bersangkutan konfirmasi kita diperiksa hari ini dan informasi akan diperoleh tadi nanti kita akan yang bersangkutan dari KPK. Ya tentu ini bagian dari tim penyidik untuk terus melengkapi berkas perkara tersangka AGM. Karena kami memiliki informasi dan data yang harus dikembangkan. Sekalipun tentu untuk penanganan perkara ini kan kita dibatasi oleh waktu penanganan. Jadi walaupun demikian, tentu nanti segala informasi dan data bisa kita kembangkan lebih lanjut di proses persidangan. Dan di sanalah tentu nanti tim jaksa akan membuka seluruh hasil pemeriksaan dari saksi-saksi ini. Termasuk memang kemarin kan juga banyak pertanyaan dari teman-teman ya, apa sih hubungannya dua orang saksi ini dengan tersangka AGM. Tentu nanti di persidangan akan dibuka semua alat buktinya, sehingga nanti akan dianalisa lebih lanjut oleh tim jaksa di dalam surat tuntutannya seperti apa peran-peran dari pihak-pihak ini. Ya, sekali lagi prinsipnya tentu KPK basisnya adalah alat bukti ketika kemudian mengembangkan sebuah perkara untuk menemukan apakah ada pihak lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kami berharap nanti di persidangan teman-teman bisa ikuti semuanya di sana. Kami pastikan hasil seluruh proses penyidikan ini akan dibuka seluas-luasnya dan masyarakat sudah bisa mengikutinya. Ya. Edi Mulyadi menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Diketahui sebelumnya ia menyebut soal Kalimantan Timur yang dijadikan ibu kota negara atau IKN sebagai tempat jin buang anak. Jaksa penuntut umum mendakwa Edi Mulyadi telah membuat keonaran dari pernyataan tersebut. Selengkapnya terkait sidang perdana Edi Mulyadi ini akan dilaporkan rekan Abdi Rianda Sakti, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea, selamat sore Tribuners sekalian. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memantau langsung sidang perdana
dari terdakwa kasus ujaran kebencian Edy Mulyadi. Dia disidangkan karena ucapannya atau pernyataannya terkait dengan Kalimantan Timur yang akan dijadikan ibu kota negara Indonesia ini sebagai tempat jin buang anak. Dalam persidangan ini, si Edy Mulyadi sendiri didakwa oleh jaksa penuntut umum di dalam sidang kalau Edy Mulyadi ini menyebarkan berita bohong sehingga membuat keonaran di masyarakat. Dalam persidangan juga disebutkan kalau Edy Mulyadi ini kerap mengunggah konten-konten video yang bernama Bang Edy Channel yang berisikan opini atau pendapat pribadinya terdakwa sendiri yang ujungnya membuat pro dan kontra di masyarakat. Dalam hal ini Edy Mulyadi didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, subsidiar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 atau pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang ketiga pasal 156 KUHP. Dalam hal ini sebelum persidangan juga tadi Edy kembali meminta maaf khususnya kepada warga Kalimantan Timur atas ucapannya terkait Kalimantan Timur yang disebut sebagai tempat jin buang anak. Di samping itu dia juga meminta kepada hakim dan jaksa yang melakukan sidang hari ini agar bisa adil dan transparan dalam memimpin sidang perdana dalam agenda pembacaan dakwaan ini. Demikian dia, dikembalikan ke studio. Baik, berikut Tribuners keterangan dari terdakwa kasus ujaran kebencian soal tempat jin buang anak Edy Mulyadi. Selengkapnya kami tampilkan. Penting ya, saya minta maaf teman-teman saudara-saudara saya di Kalimantan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita diadili di pengadilan. Saya sudah baca-baca pengadilan itu adalah tempat masyarakat mencari keadilan. Oke? Dan saya berharap betul-betul ini akan berproses secara adil, transparan, murni secara hukum, sehingga nanti akan divonis secara adil juga. Yang kedua. Yang ketiga, sebagai orang beragama, kita semua siapapun saya, dakwa ya, ada lawyer, ada JPU, ada hakim, semuanya orang beragama. Itu ada doktrin dalam agama kita masing-masing, ada kehidupan akhirat. Ya kan? Dan apalagi setiap keputusan itu semua demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi saya berharap nanti ada keputusan yang adil, karena apapun itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau adil, Allah akan berikan ganjaran, surga insya Allah. Kalau tidak adil, ya mohon maaf, neraka jahanam. Itu aja intinya ya. Makasih banyak ya. Oke, makasih Bang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merayakan ulang tahun ke-53 pada 7 Mei 2022 lalu. Meski ulang tahunnya sudah lewat, puluhan karangan bunga berisi ucapan selamat pun terus berdatangan ke kantor Anies di Balai Kota Jakarta. Tak sedikit yang mengirimkan ucapan berisi doa menjadi capres. Selengkapnya terkait ini akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bima Suci, reporter Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Dion. Iya, jadi Tribuners pada tanggal 7 Mei kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang tahun ke-53. Karangan bunga pun terus berdatangan ke kantor Anies di Balai Kota Jakarta hingga kini. Juga karangan itu masih ada di Balai Kota. Banyak masyarakat yang mendoakan Anies agar nantinya bisa terpilih dalam kancah capres mendatang. Ketua fraksi PDIP Bima Warsono meski tak mengirimkan bunga kepada Anies, namun dirinya juga turut menyampaikan ucapan selamat atas ulang tahun orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut. Tak lupa Gembong juga menagih janji kampanye Anies, di mana ia menyebut masih ada puluhan janji yang belum terrealisasikan. Menurutnya ada 3 janji utama yang harus realisasikan Anies sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Yang pertama yaitu program OKOC
di mana Anies awalnya sempat menargetkan mencetak 250.000 wirausahawan baru di DKI Jakarta untuk mengatasi angka pengangguran di DKI. Kemudian yang kedua adalah soal penanganan banjir, di mana kita ketahui DKI Jakarta belum bisa bebas dari banjir, dan terlebih program normalisasi yang sebelumnya dijalankan oleh Ahok dan gubernur-gubernur sebelumnya di masa Anies ini terkesan mandek program tersebut. Kemudian yang ketiga ialah program rumah DP 0 rupiah, di mana ini menjadi program unggulan pasangan Anies dan Sandi semasa kampanye di Pilkada 2017 lalu. Saat itu Anies dan Sandi menargetkan membangun 250.000 hunian untuk warga Jakarta. Namun capaian itu masih jauh dari target, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan merevisi target tersebut dan hanya menjadikannya sekitar 10.000 hunian saja. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Dion untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Sekprov Muhammad Idris memimpin inspeksi mendadak atau sidak setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemprov. Saat melakukan sidak, Sekprov Muhammad Idris menemukan beberapa pegawai yang tidak masuk kantor di hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis dari Tribun Sulbar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Habludin Hambali. Silakan dengan laporan Anda. Ya, betul sekali rekan dia. Di manapun Anda berada dapat saya informasikan bahwa Sekprov Pemprov Sulawesi Barat Muhammad Idris telah melakukan sidak di hari pertama kerja, di mana Sekprov Muhammad Idris ini mengunjungi OPD-OPD yang ada di lingkup Pemprov Sulawesi Barat ini. Mengingat juga Muhammad Idris ini mewakili gubernur yang sementara berada di Bali mengikuti kegiatan bersama Presiden Joko Widodo, sehingga dia melakukan sidak bersama dengan jajarannya. Jadi di lingkup Pemprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menemukan ada beberapa pegawai yang tidak masuk kantor, di mana kategorinya itu ada yang tidak masuk kantor karena dinas luar, dan bahkan ada juga yang tidak masuk kantor tanpa keterangan apapun. Sehingga sesuai dengan peraturan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2022 bahwa pegawai yang tidak masuk kantor pada hari pertama kerja akan dikenakan sanksi ataupun pemotongan tunjangan kinerjanya sebesar 25%, dan pada hari kedua tidak masuk kerja akan dipotong 50%, dan sampai 3 hari tidak masuk kerja akan dipotong 75%. Dan salah satu ASN ataupun pegawai di lingkup Pemprov ditemukan tidak hadir masuk kantor tanpa keterangan, sehingga sudah dipastikan menerima ataupun adanya sanksi untuk pemotongan tunjangan kinerjanya sebesar 25% ini. Dan saat ini juga pihak Pemprov masih mendata pegawai-pegawai yang tidak masuk kerja hingga hari Rabu besok akan dilakukan pengupdatean pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan ini. Dan Pemprov meminta juga Muhammad Idris juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD organisasi perangkat daerah ini tidak menyembunyikan ataupun melindungi pegawainya yang tidak masuk kantor ataupun malas masuk kantor di hari pertama kerja ini setelah pasca libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Muhammad Idris juga menekankan kepada OPD untuk menegasi para karyawannya ataupun pegawainya agar tidak malas masuk kantor ini. Dan pantauan kami di lapangan juga beberapa OPD yang dikunjungi Muhammad Idris ini, beberapa yang tidak masuk kantor ini ada yang sementara melakukan perjalanan dinas, dan satu kepala badan yang sementara melakukan pendampingan kepada gubernur yang sedang berada di Bali. Demikian dia.
Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Habludin sudah melakukan wawancara bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Selengkapnya kami tampilkan. Ya. Ada yang sakit, ya ketidakhadirannya itu karena sakit, bukan karena melanjutkan cuti ya, karena itu dilarang. Ada juga yang berhalangan karena pertimbangan tertentu, ya. Jadi ada yang melahirkan, ada yang cuti karena sakit. Termasuk ada tanpa keterangan? Termasuk ada yang tanpa keterangan tadi di Bero Akbar, ya satu orang. Artinya itu kita sudah harus cari tahu kenapa dia tidak masuk. Artinya sudah pasti itu akan ada pemotongan TPP. Oh iya pasti. Udah otomatis itu, udah sistem. Begitu dia tidak masuk hari pertama, maka terkena ketentuan dari peraturan gubernur untuk pemotongan TPP ini. Pak, mengingatkan kepada pimpinan OPD tadi Pak yang tidak melindungi anggotanya Pak. Ya, itu kalau misalnya ada pembiaran, ya tanda kutip hadir tapi didiamkan, itu kan pembiaran. Dilaporkan ya kita juga kasih sanksi. Iya, pimpinannya, catatan paling tidak bahwa Anda ini tidak fair gitu. Yeah. Makanya kami tunggu siang ini laporan dari tadi. Kita tidak perlu hadir semua OPD yang ada, tetapi paling tidak sampel di OPD yang ada ini menunjukkan tingkat kehadiran yang luar biasa bagus. Ya. Sejumlah desa di Kecamatan Mentarang Hulu, Kalimantan Utara dilanda banjir besar. Desa-desa yang tergenang merupakan desa yang terdampak banjir kiriman diakibatkan luapan Sungai Mentarang. Total ada 5 desa di kecamatan tersebut yang tergenang banjir. Selengkapnya bagaimana juga kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Muhammad Sopri, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan selamat sore Tribuners. Kami laporkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam tadi, tepatnya sehabis sholat maghrib atau sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Tengah malam hari. Dikabarkan di wilayah Kecamatan Mentarang Hulu, tepatnya di permukiman sekitar pesisir Sungai Mentarang, dilanda banjir karena pada saat yang sama juga terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tersebut yang mengguyur sekitar 5 wilayah desa di Kecamatan Mentarang Hulu yang berhampiran dengan aliran Sungai Mentarang meluap. Pada saat yang sama juga kami berhasil mewawancarai Camat Mentarang Hulu, Juari Lahai, melaporkan bahwa saat ini kondisi air dikabarkan telah surut. Namun malam tadi dapat dia laporkan bahwa sekira 5 desa yang berada di pesisir Sungai Mentarang terendam banjir. Di antaranya Desa Long Kebinu, Desa Long Mengkatip, Long Berang, Long Pala, dan kemudian yang terakhir Desa Long Simau. Untuk wilayah desa di Kecamatan Mentarang Hulu merupakan salah satu daerah dataran rendah yang memang sejak tahun-tahun sebelumnya rawan tergenang banjir. Untuk saat ini karena aliran Sungai Mentarang tersebut sealiran dengan wilayah Sungai Malinau yang mengarah ke wilayah ibu kota. Di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau mencakup 4 wilayah kecamatan di sekitar ibu kota kabupaten. Saat ini arus air dan ketinggian air terpantau masih stabil. Sebelumnya dikabarkan bahwa biasanya pada saat terjadi bencana banjir di wilayah hulu Sungai Mentarang, biasanya kiriman banjir akan berdampak di 4 kecamatan sekitar ibu kota Kabupaten Malinau. Namun sampai saat ini berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa terjadi kenaikan debit air Sungai Malinau namun tidak signifikan. Namun masyarakat diimbau untuk waspada utamanya karena kondisi cuaca ekstrim belakangan ini atau sepekan ini di Kabupaten Malinau yang dapat memicu terjadinya banjir. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri melaporkan langsung dari Malinau. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners.
Sesuai namanya, tugas utama dari pemadam kebakaran diketahui adalah memadamkan api. Namun seiring perkembangan, tugas pemadam kebakaran semakin meluas, yakni menyelamatkan dan juga penanggulangan bencana. 32 tahun mengabdi sebagai anggota pemadam kebakaran. Kepala Peleton Damkar Benhil bernama Talendrek Bajo mengaku sudah naluri dari hati setiap ia menjalankan tugasnya. Terkait sosok dari Kepala Peleton Damkar Benhil sendiri ini akan disampaikan langsung oleh rekan Leonardo Wichal Zelena Arga, reporter dari Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Mengenakan seragam khas petugas pemadam kebakaran atau damkar berwarna biru, Kepala Peleton Damkar Benhil Talendrek Bajo mengaku sudah naluri dari hati ketika bertugas menjadi petugas damkar. Pria berusia 56 tahun ini menceritakan bahwa pekerjaan sebagai petugas damkar adalah panggilan jiwanya sejak kecil. Ditemui Warta Kota Minggu 8 Mei 2022 yang lalu, di pos Damkar Benhil Jalan Penjernihan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bajo mengatakan ayahnya menjadi role model dan sosok yang menginspirasi sampai ia menjadi petugas damkar. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan selama Bajo menjadi petugas damkar adalah ketika Bajo mengevakuasi 15 korban meninggal pada saat kejadian kebakaran Bank Indonesia tahun 1997 silam. Kejadian itu selalu ia kenang karena Bajo tidak hanya memadamkan api, tetapi itu kali pertamanya Bajo mengevakuasi para korban meninggal yang berjumlah 15 orang. Bajo berpesan kepada para petugas damkar supaya selalu menyiapkan alat pelindung diri atau APD dengan baik selama bertugas ke lapangan. Katanya, jangan sampai bukannya kita menyelamatkan orang, tapi malah kita yang diselamatkan. Selain itu, kepada masyarakat, Bajo juga mengimbau apabila terjadi kebakaran, pihaknya hanya meminta pengamanan akses supaya para petugas damkar dapat melaksanakan tugas secepat mungkin, sehingga api atau hal lain dapat segera diatasi. Selain itu, Bajo juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap penggunaan listrik dan kompor gas di rumah, agar masyarakat dapat melakukan antisipasi supaya tidak terjadi kebakaran atau hal lain yang tidak diinginkan. Terima kasih, demikian informasi. Kembali kepada rekan dia di studio. Baik, Tribuners reporter kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Peleton Damkar Benhil, Talendrek Bajo. Selengkapnya kami tampilkan. Operasi sampai kita sudah diberikan sampai seperti ini, Mas. Kayak jaket. Oke. STP ini dengan trouser celananya ya, dan helm. Dua, kita juga diberikan masker asap ya. Kalau memang kemungkinan kebakaran itu sudah asapnya sudah banyak sekali, kita menggunakan SPJ breathing apparatus alat bantu pernapasan. Itu untuk kita bisa melakukan tugas pada saat dalam satu ruangan itu penuh dengan asap. Ya, kalau penuh dengan asap itu kalau memang kebetulan di dalam tugas selain kita mencari sumber api, kita juga mencari korban, Pak. Jadi setelah mencapai TKP kan kita tadi melaksanakan sesap dulu, menanyakan kepada pemilik gedung atau bangunan di dalam gedung ini ada apa aja yang terbakar, atau adakah korban, ataukah adakah orang yang perlu kita selamatkan. Kalau diinformasikan ada korban, maka kita utamakan penyelamatan korban. Oke, Pak, pernah ngalamin hal unik atau menarik atau bahkan kurang menyenangkan gitu ketika bertugas menjadi petugas damkar, Pak? Suka dukanya gitu ya, Pak? Suka dukanya benar, Pak. Sukanya kalau kita dalam menjalankan tugas itu kita berhasil melaksanakan tugas dengan sebaiknya, sehingga api bisa dapat kita atasi dengan secepat-cepatnya ya, dan kita juga bisa menyelamatkan orang-orang yang mungkin terjebak di dalamnya. Kita merasa berhasil melaksanakan tugas itu, nah itu merupakan suka kita, Pak. Jadi kita merasa bahagia, merasa senang kalau kita sudah bisa berhasil menyelamatkan tugas dengan baik, sehingga api tidak membesar dan kemana-mana. Dua, kita juga berhasil menyelamatkan manusia, Pak, menyelamatkan orang. Itu ya, dukanya ya banyak sekali, Pak, di lapangan ya. Terutama pada saat masyarakat juga karena mungkin kondisinya panik, ya melihat rumahnya terbakar, mereka kadang-kadang juga ya karena kepanikan itu
sehingga kadang-kadang juga mengganggu tugas kita juga. Ya, kadang kita juga, saya juga sempat pernah terancam juga masyarakat, tapi alhamdulillahnya kita bisa atasi, ya, sehingga kita nggak terjadi insiden apa-apa ya. Karena kalau dari kejadian sebelumnya juga ada juga ya, insiden-insiden kecil lah yang dialami masyarakat. Nah, karena kita harus maklumin karena masyarakat mungkin pada saat itu merasa panik ya, merasa panik atau merasa bagaimana melihat rumahnya ya, lingkungannya kebakaran. Oke, Pak, ada pesan nggak Pak untuk para petugas pemadam kebakaran nih Pak? Ya, pesan dari saya kalau melaksanakan tugas pemadam kebakaran yang satu kita. Kabar berikutnya datang dari Jawa Barat. Satu unit rumah milik Bos Kerudung di Kampung Cipetir, Desa Priang Jaya, Kecamatan Sukelarang hangus terbakar. Api yang berkobar-kobar sempat membuat panik warga sekitar, ditakutkan menjalar ke rumah mereka. Selengkapnya terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea. Terima kasih rekan Dea. Baik, terkait dengan kejadian kebakaran yang terjadi pada hari kemarin, tepatnya pukul 08.15 WIB waktu Indonesia Barat. Berawal api keluar dari bangunan milik warga ataupun milik Bos Kerudung. Api diketahui oleh warga berasal dari dapur yang pada saat itu ditinggalkan oleh pemiliknya. Tak lama api langsung dengan sekejap membakar isi rumah serta fasilitas lainnya milik korban. Saat kejadian warga sekitar langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran, namun sayang pemilik rumahnya tidak bisa diselamatkan. Adapun kerugian milik korban yaitu satu unit rumah hangus, kemudian uang belasan juta, ada 16 juta yang terhitung, kemudian satu unit mobil Honda BRV juga ikut terbakar. Untuk kerugian mencapai 226 juta rupiah. Demikian. Baik, Tribuners, terkait insiden kebakaran ini, rekan reporter kami juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak. Berikut liputan lengkapnya. Dugaan sementara kebakaran ini dari apa Pak yang hasil dari penyelidikan Pak? Ya, dari hasil tadi penyelidikan sementara menyimpulkan bahwa itu dari kompor masak ya. Yang kemungkinan mungkin karena sedang beraktivitas di pesawat sehingga mungkin dia lupa, jadi mematikan akibatnya merembet ke dinding sekitar. Karena ini kan semi permanen. Semi permanen ya. Yang terbakar Pak, ini apa aja Pak yang dilihat Pak? Kalau ini satu bangunan dan satu unit kendaraan jenis SUV Honda Mobilio ya. Ya, ini ada 2 unit, tapi yang satu dapat diselamatkan, yang satu terbakar Pak. Terbakar. Kerugian Pak, kira-kira Pak? Ya. Sekitar 450 juta Pak. 450 juta. Katanya ada uang yang ikut terbakar juga Pak? Ada ya. Uang tabungan warga, karena kan beliau kan apa istilahnya kolektif pembayar PLN apa ya? Sekitar berapa Pak? Gimana Kang awalnya Kang? Awalnya sih ada api dari dapur ya. Nah, terus menjalar ke depan. Ada mobil 2 langsung dikeluarin 1. 2 mobil? Ya. Yang satunya nggak diselamatkan? Keburu. Soalnya kunci ininya nggak ada. Oh, di pagar ya? Pas kejadian itu apinya dari mana Kang awal-awalnya Kang? Dari dapur. Dapur? Dapur. Pemilik rumahnya mau kemana Kang? Pemilik rumahnya kayaknya nggak ada. Kemana Kang? Kayaknya di sawah. Oh, ditinggal di sawah. Terus apa aja Kang yang ini hangus? Katanya ada uang juga? Ada uang tagihan PLN. Tagihan PLN berapa Kang? 14 juta. 14 juta? 14 juta. Nggak berhasil diselamatkan? Nggak berhasil diselamatkan. Ya, ada korban jiwa Kang? Nggak ada. Nggak ada ya? Punten Akang namanya sa? Julius. Hah? Julius. Ya. Jadi kampung naon Kang? Kampung Tribuners, film KKN di Desa Penari saat ini menjadi salah satu film yang banyak ditonton sejak penayangannya di bioskop Indonesia. Ternyata menonton film ini juga dijadikan ajang reuni sejumlah orang dan kelompok kuliah kerja nyata atau KKN mereka saat kuliah. Bahkan di Jambi, ada sekelompok penonton yang totalitas menonton dengan menggunakan alma mater perguruan tinggi mereka masing-masing.
Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis dari Tribun Jambi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fitri Amalia. Silakan rekan Fitri. Terima kasih rekan Dea. Selain film Dr. Stranger, film KKN di Desa Penari jadi salah satu film yang banyak ditonton sejak penayangan bioskop Indonesia saat ini. Dan banyak yang menantikan film ini tayang, dan salah satunya Lukman dan kawan-kawan. Menonton film KKN di Desa Penari ini juga jadi ajang reuni bagi mereka. Dan uniknya, selama menonton, Lukman dan kawan-kawan menonton menggunakan alma mater perguruan tinggi masing-masing agar mendapat vibes dari kegiatan menonton film ini. Dan kesempatan ini juga menjadi ajang seru-seruan dan dirinya dan juga kawan-kawannya. Mereka ingin mengenang masa-masa KKN kuliah kerja nyata saat kuliah, dan menurut Lukman sendiri beberapa adegan-adegan yang dalam film menunjukkan suasana yang identik dengan kegiatan KKN. Mereka juga berinisiatif untuk menonton menggunakan alma mater untuk mengenang masa-masa KKN masing-masing saat masih menjadi mahasiswa. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Fitri Amalia untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalinsum, Desa Sukabanjar, Sidomulyo, Lampung Selatan. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, di mana ada 2 orang korban meninggal dunia. Terkait kronologi kejadian akan dilaporkan oleh rekan Domi Desmantri, reporter Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik. Kemarin telah terjadi kecelakaan di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan yang melibatkan 3 kendaraan, dan Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jennifer Yolandra membenarkan peristiwa tersebut. Diduga pengendara minibus Avanza melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi yang dikemudikan oleh Dewa Ketut Irawan 18 tahun yang beriringan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vino yang dikemudikan oleh Jaya 18 tahun. Lalu di TKP kejadian di sekitar Desa Sukabanjar, pengemudi kendaraan minibus Avanza diduga tidak memperhatikan kendaraan depannya sehingga menabrak bagian depan sebelah kanan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh Jaya 18 tahun yang berboncengan dengan Arunah 57 tahun dan Junaida 52 tahun. Lalu di kesempatan yang sama melaju juga kendaraan minibus Suzuki Karimun yang dikemudikan oleh Firdaus Adam 32 tahun. Lalu karena kedua penumpang yang sepeda motor Yamaha Vino itu terpental ke jalan, lalu tertabrak oleh kendaraan minibus Suzuki Karimun yang dikemudikan oleh Firdaus Adam. Lalu 1 korban, yakni atas nama Arunah, meninggal saat di lokasi. Lalu korban lainnya mengalami luka berat, yakni Jaya, pengemudi motor, dan juga Junaida yang meninggal saat dibawa ke Puskesmas Sidomulyo. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Domi untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di live update Tribun News. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik.
Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik Lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik Lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi Jasa Marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan, kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area, serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Seminggu pasca Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pangan masih tinggi di pasar tradisional di Sumatera Selatan. Salah satunya di Pasar Sako Mandiri Palembang. Sebagai contoh, harga daging ayam yang masih tinggi namun terjadi penurunan permintaan konsumen. Bagaimana pantauan di sana? Akan dilaporkan oleh rekan Hartarti, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea. Oke. Selamat sore Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional di Palembang, salah satunya di Pasar Sako Mandiri Palembang, itu masih terpantau tinggi pasca 8 hari setelah Lebaran. Salah satunya yakni harga daging ayam. Nah, harga daging ayam ras ini masih dibanderol 37.000 per kilogram. Walaupun ini sudah hari ke-8 pasca Lebaran. Harga ini hanya turun Rp3.000 dari harga tertinggi, yakni Rp10.000 pada H-1 Lebaran lalu. Epi, pedagang ayam, mengatakan bahwa permintaan cukup turun dibanding sebelumnya, namun masih dapat terbantu karena permintaan dalam partai besar, yakni misalnya dalam orang yang menggelar pesta hajatan seperti itu. Jadi sementara untuk konsumen perorangan itu permintaan turun. Jadi biasanya jika konsumen itu biasanya membeli 1 kilo, jadi mengurangi konsumsinya menjadi setengah kilo. Dan juga sudah menjadi tradisi bahwa setelah Lebaran itu akan ada banyak kegiatan hajatan. Jadi
harganya masih belum normal seperti itu, ya. Dan juga selain harga daging ayam, harga yang masih tinggi itu yakni telur, daging sapi, ikan, dan juga kebutuhan lainnya. Untuk harga daging sapi sendiri dibanderol masih tetap sama seperti sebelum Lebaran, ini 160.000 per kilogram, sementara untuk ikan mujair itu dibanderol 32.000 per kilogram. Untuk ikan lele itu dibanderol 23.000 dan ikan patin 22.000. Harga ini jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya, yakni sebelum mendekati Lebaran itu harganya masih belasan ribu, seperti itu Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Hartati sudah melakukan wawancara bersama salah satu pedagang ayam bernama Evi. Berikut liputan lengkapnya. Harga ayam sekarang? Harga ayam 37.000. 37. Dijual 40, ada yang jual 45, tapi kami jualnya 40.000. Karena kan masih banyak yang untuk pesta. Pesta kan udah mati, pernikahan banyak masih mati itu. Kalau mahal, orang kan harus pilih yang lain, beli ikan atau beli yang lain. Oke, siap. Ayam 37. 37. Ini apa Bu? Ya karena masih banyak yang pakai kan, ada yang pesta kan, ada yang pesta resepsi, kawinan, jual 40. 40 ya. Ada yang jual 45, ada yang jual 40. Nah, harga masih tetap tinggi ini pengaruh nggak dengan permintaan? Polisi berinisial Bribtu HSB telah resmi menjadi tersangka kepemilikan tambang ilegal di Bulungan, Kalimantan Utara dan kini ditahan. Kapolda Kaltara didampingi Wakapolda dan juga Diretkrim Suspolda Kaltara memantau barang bukti yang diamankan di lokasi tambang ilegal Sekatak. 2 unit ekskavator berwarna oranye dan 2 unit dump truck ikut diamankan tim Suspolda Kaltara dalam hal ini. Selengkapnya terkait pantauan saat tadi akan dilaporkan oleh rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Andi dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi Pausiah melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Dea, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 kemarin, Kapolda Kaltara menggelar rilis pers terkait keterlibatan Bribtu HSB, dugaan berkaitan dengan tambang emas ilegal yang ada di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan usai kegiatan rilis, Kapolda Kaltara, Bapak Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, dan didampingi juga oleh Wakapolda, kemudian di Reskrim Suspolda Kaltara dan Kabid Humas Polda Kaltara, langsung pergi melihat atau meninjau langsung di mana lokasi barang bukti yang diamankan oleh tim sus. Di sana Kapolda Kaltara menjelaskan itu adalah hasil dari sitaan yang diperoleh oleh tim sus di lokasi tambang emas ilegal di Sekatak, dan di sini Bribtu HSB, anggota Oknum Polri yang sudah viral sampai di berita nasional, yang pernah diamankan pada hari Rabu 4 Mei 2022 kemarin, diduga ikut terlibat dan saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus tambang ilegal. Dikatakan Irjen Pol Daniel Aditya Jaya untuk ekskavator ini sendiri sebenarnya dibawa dari Sekatak dan masih ada beberapa barang bukti lainnya yang ada di lokasi yang tidak bisa dibawa karena dalam kondisi rusak. Dan semua kendaraan berdasarkan pantauan dari tribunkaltara.com diberikan polis line atau diberikan garis polisi. Dilanjutkan Bapak Kapolda Kaltara, untuk nilainya sendiri khususnya untuk ekskavator merek Hitachi ini diperkirakan untuk per unitnya bernilai sekitar 2,5 miliar. Kemudian untuk dump trucknya sendiri diperkirakan sekitar 600 juta rupiah. Dan sementara itu total ada 3 ekskavator yang diamankan, 2 unit dump truck, dan juga 1 unit dozer merek Komatsu yang saat ini masih berada di Sekatak.
Kemudian dilanjutkan Bapak Kapolda Kaltara, selain itu juga pihaknya mengamankan 2 kaleng sianida dan yang dalam kondisi sudah tidak terpakai dan 1 karung berisi tanah yang belum diolah. Adapun selain itu juga di Kapolda Kaltara yang didampingi Bapak Direskrim Suspolda Kaltara juga mengupdate hasil temuan terbaru terkait barang bukti yang diduga melibatkan HSB, di mana ditemukan 1 unit mobil jenis Fortuner diperkirakan senilai 450 juta dan diduga mobil itu adalah pemberian dari HSB kepada seseorang. Mobil Fortuner ini sendiri tidak tanpa pelat ditemukan oleh petugas. Kemudian selain itu untuk di Bulungan dan untuk di Tarakan sendiri terkait kasus Balpres yang juga menyeret nama Bribtu HSB, ada beberapa aset yang berhasil diamankan petugas, baik aset bergerak dan aset tidak bergerak. Misalnya ada 1 unit Honda Civic, kemudian 1 unit mobil Toyota Alphard, dan juga sampai saat ini total sekitar ada 11 speedboat yang diamankan oleh tim sus. Dalam hal ini tim sus yang sudah dibentuk oleh Kapolda Kaltara khusus untuk menangani kasus ini. Kemudian adapun untuk kuasa hukum yang sudah sempat dikonfirmasi awak media ini, yakni Bapak Dr. Syafruddin, ia menegaskan khusus untuk ekskavator sendiri dalam kasus tambang emas ilegal yang dipersangkakan kepada kliennya Bribtu HSB, di sini diakui bukan milik Bribtu HSB, di mana Bribtu HSB di sini menyatakan tidak mengakui bahwa itu adalah miliknya. Dan kemudian ia juga menyebutkan sampai saat ini sudah ada sekitar 123 item benda. Halo, rekan Andi. Halo, rekan Andi. Baik, Tribuners, kami akan tampilkan hasil wawancara reporter kami bersama Kapolda Kaltara dan juga kuasa hukum dari HSB terkait kasus ini selengkapnya. Dump truck dan 1 mobil Fortuner kita tadi. Kemudian masih ada satu doser yang tidak bisa dibawa karena kondisinya rusak yang ada di TKP di Jakarta. Kalau itu dikategorikan barang bukti untuk menjadi alat bukti, gitu. Apakah betul barang bukti yang disita itu adalah milik ASB? Nanti kita lihat di pengadilan. Gitu. Karena kepemilikan suatu barang itu kan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki. Gitu. Tapi itu hak daripada pihak penyidik untuk menyita, silahkan. Jelas kami dari pihak tetap meminta penyitaan yang dilakukan sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, utamanya dari sisi administratifnya itu, supaya tidak menjadi celah hukum bagi kami. Itu yang kami harapkan. Silahkan barang-barang yang lain seperti mobil, Exa, dump truck apa, silahkan aja diambil. Gitu. Kalau yang penting dokumennya. Apakah betul nanti ada hubungannya dengan HSB, itu pun kalau ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Yang untuk sementara ini, tindak pidana yang naik sebagai tersangka adalah illegal mining, naik dalam rangka penyidikan adalah tindak pidana penyelundupan barangan. Nah itu nanti kita lihat di situ. Apakah ada hubungannya harta, barang-barang ini semua, kalau betul barangnya HSB, dengan tindak pidana yang dilakukan. Beralih ke Sulawesi Tengah, Tribuners, warga di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu menggelar tradisi budaya Lebaran Madura 7 Syawal setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Tradisi ini kembali digelar meriah setelah sebelumnya selama 2 tahun hanya digelar sederhana karena pandemi COVID-19. Tradisi yang sudah dilangsungkan 7 kali itu pun dibuka oleh Wakil Wali Kota Palu Reni A. Lamanjido.
Selengkapnya terkait meriahnya ini dan juga pantauan saat itu akan dilaporkan oleh rekan Joldi, reporter dari Tribun Palu yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea. Warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, merayakan Lebaran Mandura pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Tradisi ini sudah dilangsungkan selama 7 kali, dan tahun ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Kota Palu, Ibu Reni Alamanjido. Lebaran Mandura digelar setiap 7 Syawal. Mandura merupakan makanan khas Palu, biasa disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Mandura terbuat dari bahan dasar ketan, baik ketan putih maupun ketan hitam. Ketan tersebut kemudian dibentuk bulat pipih, kemudian disusun dari palut hitam, merah, dan palut putih hingga sampai 4 susun. Tradisi tersebut diawali dengan pawai obor dari Masjid Jami, kemudian menyisir jalan raya di kelurahan tersebut. Dalam pawai tersebut juga terdapat 4 pria yang mengarak makanan Mandura tersebut. Setelah diarak, Mandura tersebut kemudian diperebutkan oleh warga sekitar. Lebaran Mandura juga pada tahun ini dirangkaikan dengan Kampung Baru Fair. Kegiatan itu menggunakan panggung yang berdiri di pertigaan Badan Jalan Hos Cokrominto dan sampai Jalan Daeng Pawindu, Kota Palu. Kampung Baru Fair dilaksanakan dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 10 Mei 2022. Terima kasih, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Joldi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Edaran Menteri terkait penerapan work from home atau WFH telah dikeluarkan setelah melihat kondisi arus balik ke Pulau Jawa sangat padat. Sejumlah daerah di Indonesia pun telah menerapkannya. Namun Pemkab Bengkalis tidak akan menerapkan work from home untuk ASN Bengkalis setelah libur Lebaran ini. Apa sebenarnya alasannya akan disampaikan rekan M. Natsir, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Saya Nasir, jurnalis Tribun Pekanbaru di Kabupaten Bengkalis. Memang untuk edaran Menteri Menpan RB terkait adanya keinginan untuk melaksanakan work from home terkait kegiatan ASN sepekan menjelang setelah Lebaran ini. Untuk Kabupaten Bengkalis sendiri setelah disampaikan oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso bahwa untuk Bengkalis sama sekali tidak akan dilaksanakan, di mana seluruh ASN di Bengkalis akan melaksanakan kerja seperti hari kerja biasanya masuk kantor. Ini dilakukan karena melihat kondisi Bengkalis di mana saat ini dalam keadaan PPKM level 2 dan juga arus mudik yang terjadi di Bengkalis tidak begitu mengganggu untuk pelaksanaan kerja ASN pada saat ini. Kemudian di mana Wakil Bupati Bengkalis sendiri Bagus Santoso sudah menyampaikan kepada ASN pada sidak kemarin yang dilakukan di seluruh instansi pemerintahan, seluruh PD yang ada di Bengkalis bahwa tidak akan melaksanakan hukum sama sekali. Nah, dan Wakil Bupati Bengkalis sendiri juga menyampaikan himbauan kepada seluruh ASN meskipun masih dalam suasana Lebaran agar para ASN tetap melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan seperti biasanya tidak akan terganggu oleh suasana Lebaran. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners rekan M. Natsir juga sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso. Berikut liputannya. WFH itu oleh Pak Tito, kemudian disambung oleh Pak Cahyo Kumolo, itu melihat kondisi pada waktu itu yang kredit ketika harus balik pada hari ini, sehingga dia memberikan toleransi supaya terurai arus mudik. Kalau di Bengkalis kan tak ada kredit. Kemarin aja yang H plus 3, 2 di Roro, tapi di Roro kita siapkan 6 armada sehingga tuntas semuanya. Bagi Bengkalis kita sudah lihat ketika kita sidak
yang tak hadir itu karena sakit satu, yang kedua karena ada keluarganya yang meninggal 1-2 orang. Artinya semuanya sudah memberikan siap memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yuk. Jalan-jalan berkeliling kota Jakarta, naik bus tingkat bisa menjadi pengalaman seru untuk dicoba. Bagi Anda yang ingin menjelajahi Jakarta sambil melihat indahnya pemandangan gedung-gedung tinggi di tengah kota, bisa mencoba layanan bus pariwisata gratis yang disediakan oleh Transjakarta. Berikut liputannya akan dilaporkan langsung oleh rekan Pepi Adeliana, jurnalis dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih, Dea. Layanan bus Transjakarta gratis yang disediakan oleh Transjakarta masih bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin jalan-jalan keliling kota Jakarta nih, Tribuners. Masyarakat bisa menikmati indahnya kota Jakarta sambil naik bus tingkat bersama dengan keluarga. Nah, memang bisa saya sampaikan, Tribuners, bahwa layanan bus tingkat ini sebenarnya memang sudah pernah beroperasi sebelumnya, namun sempat dihentikan sementara sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin jalan-jalan setelah periode Lebaran begitu, layanan bus wisata ini kembali dioperasikan dari yang sebelumnya rencananya hanya mulai dari tanggal 3 hingga 8 Mei, diperpanjang sampai tanggal 11 Mei 2022 besok. Dengan demikian masyarakat masih bisa menikmati layanan bus gratis ini nih, Tribuners. Nah, ada 2 rute yang disediakan oleh Transjakarta bagi Anda yang mau jalan-jalan gratis keliling Jakarta naik bus tingkat ini. Di antaranya rute Jakarta Baru atau BW2 yang melayani mulai dari halte Juanda Istiqlal Jakarta Pusat, kemudian juga melintasi IRT Monas dan juga menuju ke arah Bundaran HI begitu. Sementara untuk satu rute lainnya ialah rute Pencakar Langit atau bus BW4 yang melayani mulai dari halte IRT Monas melewati Jalan Sudirman Tamrin hingga menuju ke arah Bundaran Senayan begitu. Nah, bus wisata ini bisa dilihat sendiri memiliki tampilan yang bersih dan juga bagus pada bagian dalamnya begitu, dan juga dilengkapi dengan pendingin sehingga penumpang juga akan merasa nyaman ketika melakukan perjalanan dengan bus tingkat ini. Nah, selain itu juga ada 1 unit bus yang disediakan oleh Transjakarta di mana memiliki atap terbuka begitu. Nah, kalau Tribuners beruntung bisa berkesempatan naik bus dengan atap terbuka ini begitu, Tribuners. Nah, kalau misalnya mau coba naik bus wisata ini, Anda bisa langsung coba menunggu di halte Transjakarta yang memang dilintasi oleh kedua rute bus tersebut. Salah satunya ialah dari IRT Monas seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian juga untuk bisa naik bus ini nantinya Anda hanya akan perlu menunggu di halte sehingga nanti halte baik BW2 atau BW4 akan berhenti di halte tersebut dan siap untuk mengangkut penumpang. Dan perlu diingat bahwa bus ini gratis alias tidak dipungut tarif ongkos begitu ya, Tribuners. Nah, kemarin saya sudah mencoba sendiri pengalaman naik bus tingkat ini, diantaranya yang saya naiki adalah bus BW4. Di mana rutenya itu mulai dari IRT Monas ke arah Bundaran Senayan. Nah, nantinya akan ada seorang petugas dari Transjakarta yang memberikan tiket, meskipun gratis namun tetap diberikan tiket setiap penumpang ya, Tribuners. Jadi nantinya tiketnya itu akan ada tulisan bahwa bus ini merupakan layanan gratis. Nah, setelah itu penumpang akan diajak jalan-jalan sesuai dengan rute yang sudah ditentukan tersebut. Nah, untuk bus BW4 ini yang saya naiki melewati beberapa destinasi menarik juga di sekitaran Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Di antaranya yang dilewati adalah tentunya kawasan Monas, kemudian juga ada Mall Sarinah yang sekarang sudah memiliki tampilan lebih modern, Bundaran HI, kemudian juga ada JPO Instagramable, JPO Kapal Pinisi begitu, Dea. Nah, kemudian juga untuk layanan bus wisata gratis ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat mulai dari pukul 10 hingga pukul 9 malam begitu. Baik, terima kasih rekan Pepi Adeliana untuk laporan Anda langsung dari DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Satu unit mobil terparkir di pinggir jalan di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat tiba-tiba terbakar. Api dan kepulan asap yang cukup besar akibat mobil yang terbakar tersebut sempat membuat sejumlah warga dan pengendara lalu lintas panik ketakutan. Berikut kronologis kebakaran tersebut akan dilaporkan rekan Rizky Kurnia, reporter dari Tribun Pontianak yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Dia dan juga Tribuners, memang pada Senin 9 Mei kemarin insiden kebakaran yang terjadi pada satu unit mobil sedan yang terparkir di pinggir jalan Kalimantan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat membuat sejumlah orang heboh dan juga panik. Nah, api yang cukup besar serta kepulan asap akibat kebakaran tersebut membuat warga sekitar dan pengendara yang melintas ketakutan saat melihat api tersebut. Nah, meski begitu, beberapa orang lainnya berdasarkan pantauan di lapangan tetap memberanikan diri mengabadikan insiden kebakaran tersebut dengan mereka menggunakan handphonenya masing-masing. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari pengendara yang sempat melihat langsung kejadian tersebut, menyebutkan bahwa api terlihat membesar di bagian depan mobil atau di bagian mesin mobil sedan yang terbakar tersebut. Nah, tidak diketahui pasti penyebab api pada mobil tersebut, namun warga menduga telah terjadi kerusakan mesin pada mobil yang terparkir tersebut sehingga menyebabkannya terbakar hebat. Beruntungnya Tribunas tidak jauh dari TKP mobil yang terbakar tersebut terdapat kantor Badan Pemadam Kebakaran Swasta atau BPKS Tua Pekong yang berada di seberang jalan dari mobil yang sempat terbakar hebat tersebut. Nah, beberapa petugas BPKS Tua Pekong yang melihat insiden kebakaran tersebut kemudian bergegas mengambil alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. Kemudian sementara petugas lainnya mencoba menghentikan sementara arus lalu lintas untuk memudahkan petugas memadamkan dan mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi pada warga ataupun para pelintas. Nah, setelah beberapa menit disemprotkan dengan APAR, akhirnya api kemudian berhasil dipadamkan. Nah, Tribunas, tidak ada korban jiwa atas insiden kebakaran mobil ini, dan sementara mobil yang terbakar tersebut juga sudah dievakuasi oleh pemiliknya. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan, kembali kepada Anda, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Kurnia melaporkan dari Pontianak. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Sejumlah wilayah di Bontang kembali terendam banjir selesai diguyur hujan lebat sejak Selasa 10 Mei 2022 dini hari tadi. Dari pantauan sementara, saat ini ada 6 kelurahan yang kembali terendam banjir. Pemerintah setempat kini masih terus melakukan pendataan sejumlah titik lokasi banjir. Terkait situasi terkini di sana akan dilaporkan rekan Ismail Usman, reporter Tribun Kaltim yang sudah siap dengan laporan lengkapnya. Silakan rekan Ismail. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea dari Bontang melaporkan kondisi banjir di Bontang saat ini. Sebelumnya yang saya laporkan ada 6 kelurahan sejak pagi tadi sudah terendam banjir, namun pada pukul 6 sore hari ini kini ada 8 kelurahan, artinya ada penambahan 2 wilayah yang kembali terendam banjir. Sejauh ini air terus meningkat. Sejak pagi tadi hingga sore ini terpantau debit air semakin tinggi dan merendam sekitar 8 wilayah di Bontang. BPBD Bontang mencatat ada setidaknya paling sedikit BPBD Bontang mencatat ada sekitar 5.600 jiwa yang terdampak atas banjir hari ini. Dari pantauan Tribun Kaltim di Bontang, tadi sempat juga ada 1 jenazah yang kebetulan tadi malam meninggal akibat diagnosa jantung, harus tertunda untuk dimakamkan hari ini. Tadi Wakil Wali Kota Bontang, Ibu Najira, langsung melakukan pemantauan banjir di beberapa titik lokasi, diantaranya Kelurahan Kanaan, Gunung Terihan, dan beberapa wilayah di Bontang Utara lainnya. Mungkin itu dulu, deh. Baik, terima kasih rekan Ismail untuk laporan Anda dari Bontang, Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kawasan Negeri atau Desa Mamalam, Maluku Tengah telah melangsungkan puncak perayaan 7 Syawal atau hari ke-7 Idul Fitri. Perayaan berlangsung meriah dengan adanya atraksi pukul menyapu. Kegiatan tahunan ini diadakan di lapangan Masjid
Muhibin. Terkait situasi saat perayaan ini akan dilaporkan oleh rekan Dedi Aziz, reporter dari Tribun Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea dan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa memang tanggal 9 Mei 2022 kemarin atau lebih tepatnya 7 Syawal Idul Fitri 1443 Hijriah tengah dilangsungkan upacara adat atau ritual adat begitu atau acara adat atraksi pukul manyapu atau pukul sapu lidi di desa atau negeri Mamala dan Morela. Namun kemarin saya berkesempatan untuk mengabadikan momen-momen yang terjadi saat pukul manyapu di negeri Mamala. Nah, pukul manyapu di negeri Mamala ini dimulai dari rangkaian acara pada 6 Syawal atau tanggal 8 Mei 2022 di mana para imam masjid dan staf negeri dan raja negeri setempat membuat atau mendoakan minyak Mamala begitu untuk nantinya dipakai menjadi minyak yang dapat mengobati luka-luka dari sabetan sapu lidi begitu. Nah, Tribuners kemudian di hari H ketika tradisi pukul manyapu ini dilangsungkan, memang ada beberapa hiburan dan tarian-tarian, salah satunya juga ada artis lokal dari Ambon begitu, Jian Kristi Kadir yang menghibur masyarakat Mamala dan sekitarnya begitu. Kemudian juga yang paling menarik adalah salah satu pemain sepak bola dari negeri Mamala, yakni Buyung Ismulesi yang menjadi peserta kehormatan dan mendapat sabetan lidi, beberapa batang lidi berukuran tebal dari Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadlili pada saat itu. Berbeda dengan bermain sepak bola, kali ini Buyung harus merelakan dirinya mendapat sabetan-sabetan dari sapu lidi begitu. Nah, untuk pukul manyapu sendiri, yakni ritual atau acara yang di mana acara tersebut ada dua kelompok pemuda memakai celana dan ikat kepala berwarna merah dan putih yang membagi diri mereka menjadi dua kelompok, kemudian saling menyabetkan ratusan batang lidi di tubuhnya tanpa mimik muka atau merasakan kesakitan sedikit pun. Nah, usai melakukan saling menyabet lidi di tubuh mereka, para pemuda ini kemudian dioleskan minyak Mamala tadi. Nah, minyak Mamala ini juga menjadi rebutan begitu oleh warga yang menonton dari seluruh penjuru Maluku begitu. Mereka mempercayai bahwa minyak Mamala ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Konon menurut sejarahnya minyak Mamala ini juga dipakai saat tiang Masjid Al-Muhibin pada ribuan tahun silam ketika dibangun. Saat tiang masjid itu patah, imam masjid mengoleskan tiang tersebut dengan minyak Mamala, kemudian ditutup kain putih dan kemudian keesokan harinya tiang tersebut sudah tersambung. Dari situlah ritual atau acara adat pukul manyapu setiap 7 Syawal untuk memperingati pembangunan Masjid Al-Muhibin sekaligus bentuk rasa sukacita masyarakat Mamala karena menang saat Idul Fitri saat bulan Ramadan begitu dilangsungkan. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Pasca libur panjang Lebaran, Pemprov Lampung tidak menerapkan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah kepada para aparatur sipil negara di sana. Para ASN di lingkungan Pemprov langsung bekerja pada awal pekan ini. Begitu pula ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Untuk situasi terkini di hari pertama di lingkungan Pemkot Bandar Lampung kemarin akan dilaporkan oleh rekan Kiki Adi Pratama, jurnalis dari Tribun Lampung yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Kiki. Baik, terima kasih. Jadi memang benar di Provinsi Lampung, baik itu di pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah Kota Bandar Lampung tidak melakukan WFH pada saat setelah cuti Lebaran. Namun seluruh ASN yang ada di pemerintah Provinsi Lampung, baik itu di pemerintah Kota Bandar Lampung, langsung kembali bekerja seperti biasanya. Dan bahkan pemerintah Provinsi Lampung melalui Gubernur Lampung langsung melakukan inspeksi mendadak ataupun sidak ke berbagai fasilitas pelayanan publik yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga di Provinsi Lampung. Salah satunya Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi kemarin sempat melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk dan juga ke kantor Samsat Kota Bandar Lampung. Inspeksi mendadak di situ dilakukan guna langsung memonitoring
pelaksanaan aktivitas kerja ASN yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian untuk di pemerintah Kota Bandar Lampung yang ada Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Duyana, juga menginstruksikan kepada seluruh ASN yang ada di Kota Bandar Lampung, khususnya yang ada di pemerintah kota, untuk kembali bekerja seperti biasa dengan tidak melakukan WFH, karena memang di Provinsi Lampung tidak menggulirkan kebijakan untuk WFH setelah cuti Lebaran. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kiki Adi Pratama melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat kembali bertugas. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memimpin langsung inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sidak dilakukan pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama di lingkup pemerintahan kota. Satu di antaranya OPD-OPD yang berkantor di Gedung Terpadu Jalan Sutoyo Pontianak Kalimantan Barat menjadi sasaran sidak tersebut. Bagaimana situasi saat sidak dilakukan akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Rokib, wartawan dari Tribun Pontianak yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Selamat sore, tadi saya melaporkan langsung terkait kondisi saat sidak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak itu yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta Wakil Wali Kota juga melakukan sidak ya. Namun sebelum sidak itu mereka melakukan apel terdahulu di lapangan kantor Wali Kota Pontianak pada Senin 9 Mei 2022 kemarin ya. Kemudian dilanjutkan melakukan sidak mendadak ke berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan kota Pontianak. Satu di antaranya yang menjadi sasarannya itu adalah kantor terpadu yang berpusat di Jalan Sutoyo Pontianak Kalimantan Barat, di mana di sana terdapat beberapa dinas ya, mulai dari dinas pendidikan, dinas kemudian PTSP, kemudian Capil dan dinas Perkim ya. Nah, dari hasil sidak tersebut memang disampaikan Wali Kota Pontianak dan sejauh pantauan dari Tribun Pontianak itu tidak ada ASN maupun pegawai yang mangkir kerja ya. Nah, memang tujuan utama dilakukan sidak tersebut yaitu untuk memastikan bahwa para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak itu bekerja sesuai tepat waktu di hari pertama kerja usai cuti bersama Lebaran ya Tribuners selama 9 hari kemarin. Memang cuti ini merupakan atau hari libur ini merupakan libur terpanjang ya sepanjang masa ini ya dari pengakuan mereka. Nah, jika pun memang misalnya ditemukan ada ASN yang mangkir ya kerja atau bolos pada hari itu, memang pemerintah Kota Pontianak tidak segan akan memberikan sanksi kepada para pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah pusat nomor 53 ya tentang disiplin PNS ya. Mulai dari sanksi pengurangan tunjangan tambahan bagi pegawai dan lain sebagainya. Nah, dari hasil sidak tersebut memang tidak ditemukan pegawai atau ASN yang mangkir kerja ya. Bahkan pada saat sidak yang dilakukan saat Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendatangi langsung ke berbagai ruangan operasi perangkat daerah ini, organisasi perangkat daerah ini, para pegawai sudah siap atau sudah tengah bekerja ya di ruangannya masing-masing. Seperti itu. Baik, Tribuners rekan Muhammad Rokib juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono terkait sidak ini. Selengkapnya kami tampilkan. Di kantor terpadu pelayanan sudah full ya, di Dukcapil, di PTSP. Tadi saya cek seluruh pegawai masuk, seluruh pegawai masuk bekerja. Dan saya minta terus dioptimalkan. Kalau kursi-kursi kosong tadi Pak? Mereka ada yang keluar, ada yang ke toilet, ada yang koordinasi tadi. Tapi dari absen mereka masuk. Terkait pelayanan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerapkan bulan disiplin sejak hari pertama kerja setelah libur panjang Lebaran. ASN harus berdisiplin dalam segala hal, salah satunya berpakaian. ASN PMK Minut juga yang mengecat rambut pirang juga harus segera mengembalikan rambutnya ke warna semula. Selengkapnya terkait aturan ini akan
dipaparkan rekan Arthur Rompis, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat sore dia dan Tribuners. Jadi memang ini rambut pirang memang menjadi salah satu tren dari para ASN wanita di Sulawesi Utara, karena memang di daerah Manado ini khususnya memang wanita-wanita sangat modis, dan itu salah satu cara mereka untuk bergaya dengan tampilan yang modis, dan juga itu berlangsung juga di suasana kerja. Jadi ini beberapa cara sudah dilakukan oleh sejumlah pemerintah untuk mengatasi tren ini, karena memang ada aturan yang melarang itu. Namun itu sampai saat ini tren itu terus berlanjut hingga saat ini. Dan ini dari Bupati Minahasa Utara, Bapak John Neganda, pada bulan ini sudah mencanangkan sebagai bulan disiplin. Jadi para ASN diminta untuk berdisiplin, jadi berdisiplin dalam segala hal, termasuk dalam berpakaian dan penampilan. Jadi yang menjadi salah satu sorotan adalah mengenai rambut pirang ASN. Jadi ini sudah diberikan peringatan oleh Bapak John Neganda agar supaya tidak ada lagi ASN yang mengecat rambut berwarna pirang. Jadi ASN itu harus menjadi teladan, harus menjadi panutan bagi masyarakat yang ada agar tercipta suasana kerja yang baik. Jadi ini bulan pencanangan bulan pendisiplinan ini juga mendapat perhatian khusus dari Bupati dan jajarannya dengan melakukan pengawasan terkait apakah perintah tersebut sudah diikuti atau tidak. Jadi ini memang ada kaitannya dengan pencanangan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Bumi Region Simental. Jadi ini diharapkan agar seluruh ASN yang sudah terlanjur mengecat rambutnya agar supaya kembali ke rambut yang natural. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Arthur juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Minahasa Utara. Berikut liputan lengkapnya. Ya, jadi memang kita sekarang selama ini kita juga sudah menegakkan disiplin. Tetapi pencanangan bulan disiplin ini memang kita canangkan agar kita dalam prosesnya itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Memang ini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Dan bulan disiplin ini kita berharap bahwa ini juga akan ikut melibatkan semua, termasuk ASN dan THL. Ya. Nah, kalau kemarin kan ada work from home, kemudian ini sehingga ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara maksimal dalam penegakan disiplin. Nah, sekarang kita mulai akan tegakkan disiplin, termasuk kehadiran, baju berpakaian. Nah, ini kita akan cek sesuai dengan aturan. Rambut, nah, rambut boleh yang pirang-pirang. Sunat pirang bisa. Hah? So tidak bisa pirang lagi. So ini boleh pirang. Warna natural kan Pak Bupati? Natural. Warna natural. Begitu juga pakaiannya kan itu ada lambang-lambang dan segala macam itu kita akan tertibkan. Termasuk yang rok pendek. Rok pendek kan ini boleh karena kan DPR 15 cm tuntut. 15 cm. Pak, itu kapan diterapkan Pak itu? Mulai sekarang ini. Hari ini pencanangan. Pencanangan. Iya. Pencanangan. Siap. Pencanangan bulan disiplin. Karena ini kan kalau kemarin kan pernah mau canangkan bulan disiplin ada shift-shiftan, ada baku ganti antara work from home 50%. Nah ini kan ini sekarang masuk semua. Jadi kita akan mulai tegakkan. Bencana angin puting beliung menerjang Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Akibatnya puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak. BPBD Kabupaten Lebak langsung terjun memantau dan mendata warga yang terdampak angin puting beliung. Selengkapnya terkait kondisi terkini di sana dan juga bagaimana situasinya akan dilaporkan rekan Nurandi, reporter dari Tribun Banten yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik ya, Tribuners, untuk saat ini kondisi terkini di Kecamatan Gunung Kencana, yakni ada dua desa yang terdampak, Desa Gunung Kencana dan juga Desa Sukanegara, di mana ada total untuk saat ini terpantau dari data BPBD Kabupaten Lebak
94 rumah terdampak akibat puting beliung. Untuk kerusakan sendiri beragam, ada kerusakan ringan dan juga kerusakan berat. Bagi warga juga, beberapa warga memperbaiki rumahnya secara sukarela, yaitu memperbaiki secara mandiri. Kebanyakan atau dominasi kerusakan rumah itu didominasi pada kerusakan atap karena dahsyatnya hempasan dari puting beliung. Selain itu ada juga kerusakan terjadi pada gedung sekolah dan juga gedung PGRI Kecamatan Gunung Kencana. Untuk kerusakan terberat itu pada gedung sekolah yang mana atap sekolahnya itu rusak dan juga terbawa hilang oleh angin puting beliung. Atap juga sampai terhempas sejauh 300 km dari tempat kejadian. Untuk saat ini Pemkab Lebak melalui Dinas Sosial dan juga BPBD Kabupaten Lebak telah menyalurkan bantuan berupa logistik makanan dan juga sembako kepada warga yang terdampak. Saat ini Pemkab Lebak juga terus melakukan pendataan di mana kemungkinan masih ada warga yang terdampak akibat puting beliung ini. Karena kebanyakan rumah warga itu hampir semua di Kecamatan Gunung Kencana dekat dengan pusat pemerintahan ini rusak semua, khususnya di kerusakan terparah itu di Kampung Dederan, Desa Gunung Kencana. Seperti itu ya. Baik, Tribuners rekan Nurani juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait bencana ini. Selengkapnya kami tampilkan. Di sini aja nih, di pinggir rumah aja. Soalnya mau keluar juga kan takut ketimpa juga ya. Soalnya banyak puing-puing yang berjatuhan di sini. Panik, banyak banget orang-orang yang panik. Sampai yang di jalan juga sampai ke sini turun ke rumah, ikut ini. Tapi alhamdulillah aman. Kalau Teteh sendiri terdampak nggak sih Teh? Enggak terlalu sih, paling cuma warung sama garasi mobil aja. Apa Teh yang terdampak di warung sama garasi itu? Atapnya terbawa. Oh, terbawa. Ke bawah. Rata-rata rusak atapnya ya Teh? Iya, rata-rata atapnya. Terus nanti Teteh maunya gimana Teh? Ya, maksudnya ada sedikit bantuan lah untuk rumah-rumah yang terdampak. Kan kemarin 4:30 kurang lebih ya, puting beliung di Desa Gunung Kencana dan Sukanegara. Ya. Ibu Bupati sudah merintahkan Kepala Pelaksana BPBD dengan Kabinsos untuk menangani kedaruratan. Kemarin tim langsung turun. Yang penting keselamatan warga korban itu diamankan dulu, dijamin. Nah, setelah itu hari ini kita baru melihat kondisi kerusakannya. Ya. Jadi insya Allah semua untuk kedaruratan tertangani. Tidak ada yang kita tidak perlu mendirikan tenda, ya, karena hanya 3 keluarga yang rumahnya tidak bisa dihuni itu bisa tinggal di tetangganya atau di saudaranya. Kita udah selesaikan itu semua dan hari ini kita mencoba melihat untuk melihat kategori kerusakan, melakukan asesmen biar nanti segera ada kebijakan dari Bupati untuk menurunkan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah. Ada berapa Pak yang jadi? Total sampai hari ini tadi jam 10 tadi ada 94 rumah, 1 sekolah, kemudian Di atap depan tuh. Depan ya. Depan. Tapi paling parah atap ya Pak ya? Paling parah atap doang. Kena material ini apa? Material. Pohon ya. Tapi untuk keluarga alhamdulillah ya Pak aman ya. Seorang perempuan asal Garut, Jawa Barat hampir dijual oleh temannya sendiri kepada sopir truk. Korban akhirnya melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Korban menyebut pelaku saat ini masih berkeliaran dan meminta pihak kepolisian segera menangani kasusnya. Terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana kondisi dari korban akan dilaporkan oleh rekan Sidki Al-Ghifari, reporter dari Tribun Jabar, yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, selamat sore ya, selamat sore juga Tribuners di rumah. Beberapa hari lalu viral ya di lini masa media sosial di Garut, yaitu pengakuan seorang gadis berumur 19 tahun bernama Natali Ajatasania yang hampir menjadi korban penjualan perempuan begitu oleh salah satu temannya. Kejadian memang sudah terjadi pada tanggal 18 April, namun baru-baru viral setelah korban ini curhat begitu di Facebook dan banyak dikomentari oleh netizen lain.
Jadi kronologisnya Dea, ini Natali ini awalnya janjian bersama satu orang temannya, janjian untuk temannya ini yang diduga pelaku ini menjual topi kepada Sania, janjian untuk cash on delivery di alun-alun Garut awalnya. Kemudian mereka berdua bertemu dan akhirnya keduanya bisa bersapa begitu dan dibawa ke tempat, yaitu ke kawasan Simpang 5. Kejadiannya 18 April malam hari, dan saat itu terduga pelaku ini sudah diketahui merencanakan akan menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang begitu di kawasan Simpang 5. Sambil menunggu akhirnya korban ini dibawa ke Simpang 5 Kabupaten Garut dan janjian bersama dua laki-laki yang disebut akan dijual kepada dua orang laki-laki tersebut yang mana profesinya sebagai supir truk. Korban saat itu sudah mulai curiga dan mendengar ucapan dari terduga pelaku ini bahwa menawarkan korban kepada kedua orang temannya itu seharga Rp300.000. Kemudian korban saat itu berontak dan mencoba untuk lari, dan percobaan untuk lari itu berhasil digagalkan oleh terduga pelaku. Kemudian percobaan kedua, korban berhasil lari masuk ke gang begitu di kawasan Simpang 5 dan berhasil melarikan diri dari jeratan indikasi kejahatan tersebut. Kemudian Sania lari ke kawasan pemerintahan Garut dan di sana ada seorang satpam yang bekerja di salah satu kantor di pemerintahan Garut, menanyakan kepadanya, ada apa Sania, katanya. Saya mau dijual katanya, dan tolong saya antarkan saya ke rumah atau pesankan saya ojek online begitu. Namun satpam tersebut berniat baik dan akhirnya mengantarkan korban ke rumahnya. Kemudian Sania mengupload di Facebook dan viral. Ini ternyata setelah kami wawancarai, Sania ini sempat berada di penginapan. Jadi sebelum ke Simpang 5 itu Sania sempat dibawa ke penginapan begitu dan dipaksa untuk masuk ke salah satu penginapan yang ada di Kabupaten Garut. Namun Sania berontak dan akhirnya masuk ke penginapan itu gagal. Kemudian dibawa ke Simpang 5, ada negosiasi di sana, mencoba untuk kabur dan akhirnya Sania berhasil bisa kabur begitu. Update terkini memang korban sudah melapor ya ke Polres Garut dan identitas dari terduga pelaku ini sudah diketahui, yang mana saat ini sedang proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Baik, Dea. Baik, terima kasih rekan Setki Al-Ghifari untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dian Vita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!